Nafsa adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perilaku, atau perasaan, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Nah, yang termasuk dalam nafsa yaitu narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan lainnya. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa yang termasuk dalam nafsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sekarang kita akan menjelaskan satu persatu dari ketiga tersebut. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa itu narkotika. Narkotika ialah suatu zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang akan dapat menyebabkan penurunan dan juga perubahan kesadaran, mengurangi serta menghilangkan rasa nyeri, dan juga akan dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik atau juga psikologi. Psikotropika ialah setiap bahan alami maupun bahan buatan bukan narkotika yang dapat berkhasiat psikoaktif yang mempunyai pengaruh secara selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan juga perilaku. Zat adiktif ialah bahan yang bukan narkotika maupun psikotropika, merupakan suatu inhalasi yang penggunanya akan dapat menimbulkan ketergantungan. Dulu orang awam menyebutnya narkoba, tetapi seiring berkembangnya zaman, narkoba berubah menjadi nafsa yang mana cakupannya lebih luas lagi. Apa sih? Tapi apa perbedaan nafsa dengan narkoba? Kalian pengen tahu? Yuk, simak videonya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menampilkan perbedaan nafsa dan narkoba. Bisa kita lihat, narkoba itu kepanjangan dari narkotika, obat-obatan berbahaya, dan obat-obatan berbahaya. Sedangkan nafsa sendiri kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, alkohol dan zat adiktif lainnya. Narkoba merupakan istilah yang biasa dipakai oleh orang awam dan hanya mencakup luas yang sempit. Sementara nafsa adalah istilah medis atau kedokteran yang mencakup jangkauan yang lebih luas. Tidak hanya narkotika sebatas obat-obatan, melainkan semua zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti alkohol, rokok, bahkan kafein loh. Seperti yang kita ketahui bahwa nafsa itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tetapi di kalangan anak remaja atau kalangan milenial seperti sekarang ini, itu bisa sering disebut dengan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, contohnya yang ini, psikotropika, contohnya seperti ini atau sabu-sabu, dan aktif, yaitu singkatan dari bahan adiktif lainnya, contohnya seperti ini. Kalian tahu nggak rokok? Apa itu rokok? Iya, rokok yang biasa dipakai oleh anak remaja sekarang. Ya, tapi nggak semua sih. Kalian tahu nggak rokok itu berbahaya? Karena kenapa? Rokok itu mengandung bahan nikotin yang mana termasuk dalam nafsa. Kalian bisa lihat juga contoh yang lain yang termasuk dalam nafsa, yaitu seperti ekstasi, ganja, heroin, bukan bedah heroin ya, dan opium. Ini semua termasuk dalam contoh nafsa, dan rokok pun termasuk dalam nafsa.
Nah, teman-teman, pasti kalian berpikir di dalam pikiran kalian tentang apa sih alasan orang-orang sehingga menggunakan nafsa? Kalian mau tahu? Yuk simak videonya. Nah, teman-teman, di samping saya ini ada beberapa alasan sehingga orang menggunakan nafsa. Yang pertama, rasa ingin tahu atau coba-coba. Karena kebanyakan anak-anak remaja atau anak milenial sekarang itu rasa ingin tahunya atau rasa penasarannya itu mulai berkembang, sehingga mungkin dia ingin merasa apa itu sebenarnya nafsa. Nah, yang kedua, pengobatan. Pengobatan ini biasa digunakan oleh dunia medis atau dunia kesehatan. Dan yang ketiga, tekanan lingkungan atau ini diterima di kelompoknya. Ini biasanya disebabkan karena pergaulannya yang tidak baik ya, sehingga dia mempengaruhi dirinya. Dan yang keempat, tuntutan pekerjaan. Yang kelima, budaya. Dan yang terakhir, adiksi. Nah, teman-teman, sekarang kita membahas tentang efek penggunaan dari narkotika. Yang pertama, menimbulkan rasa mengantuk, lesu, penampilan dungu atau jalan mengambang, dan rasa senang yang berlebihan. Yang kedua, gejala putus zat, tidak mengancam secara fisik, kelainan psikis, rasa tidak nyaman pada perut, dan kram otot, nyeri tulang, gejala seperti flu. Sedangkan efek dari psikotropika yaitu bicara menjadi pelo, memperlambat respon fisik, mental, dan emosi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, efek dari psikotropika. Yang pertama, memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernapasan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, contoh dari zat adiktif yang lazim kita temui di masyarakat yaitu rokok, lem, dan kafein. Nah, teman-teman, terus gimana dong caranya untuk kita mencegah agar tidak terjerumus ke dalam nafsa? Caranya yaitu menjaga lingkungan, menjaga pergaulan, dan say no. Teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat terus belajarnya, and say no to nafsa.